Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Madafa dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang permulaan wahyu Nabi Muhammad SAW. Dalam As-Shahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Nabi SAW berupa mimpi yang benar. Setiap bermimpi, beliau itu terlihat sangat jelas seterang fajar subuh. Selanjutnya, dalam diri beliau tumbuh kecintaan untuk menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira, beribadah di dalamnya selama beberapa malam, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya dan mengambil bekal untuk menjalankan ibadah lagi. Hingga tibalah saatnya beliau dikejutkan oleh kebenaran. Sedangkan beliau berada di Gua Hira. Malaikat datang kepada beliau lantas berkata, "Bacalah." Beliau kemudian menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu pun memelukku sampai aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku lantas berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa membaca." Ia memelukku untuk kedua kalinya sampai aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku, ia berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka untuk ketiga kalinya ia memelukku kemudian melepaskanku. Akhirnya ia membacakan kepadaku, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Rasulullah SAW pun pulang dengan hati gemetar. Sampai akhirnya menemui Khadijah binti Khuwailid. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun kemudian diselimuti hingga merasa tenang. Beliau berkata kepada Khadijah, setelah menceritakan kisah yang dialaminya, "Aku mengkhawatirkan keadaan diriku." Khadijah menjawab, "Tidak, demi Allah. Tidak mungkin Allah menghinakanku. Sungguh engkau orang yang menjalin silaturahim, menolong kesusahan, menjamu tamu, memberi pekerjaan orang yang tak berpunya, dan membantu orang yang bertimpa musibah." Khadijah mengajaknya menemui Uraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sesepuh Khadijah. Ia seorang pemeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki Allah. Ia seorang renta yang telah buta. Khadijah pernah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarlah cerita dari putra saudaramu." Waraqah pun bertanya kepada beliau, "Wahai putra saudaraku, apa yang kau lihat?" Maka Rasulullah menceritakan kisah yang dialaminya dan dilihatnya. Waraqah pun berkata, "Ini adalah namus Jibril yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Duh, alangkah beruntungnya andai kata aku masih muda, andaikan aku masih hidup ketika kaummu kelak mengusirmu." Beliau bertanya, "Apa kelak mereka mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pria yang membawa seperti apa yang kau bawa ini, kecuali pasti dimusuhi. Jika hari itu aku masih hidup, aku pasti membelamu sekuat tenaga." Kemudian Waraqah melantunkan syair prememori. Tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Wahyu juga berhenti turun, sehingga Rasulullah SAW pun sangat sedih. Sampai-sampai beliau pergi ke puncak gunung yang tinggi. Beliau hendak menjatuhkan diri darinya setiap kali sampai di puncak gunung. Jibril muncul di hadapan beliau lantas berkata, "Wahai Muhammad, sungguh engkau benar-benar Rasulullah." Dengan begitu beliau merasa tenang, lalu pulang. Jika wahyu tersebut berhenti lagi dalam kurun waktu yang lama, beliau kembali melakukan hal yang serupa. Lalu ketika sudah berada di puncak gunung, Jibril kembali menimpakan diri kepada beliau dan mengatakan hal yang sama kepada beliau. Pada suatu hari ketika sedang berjalan, beliau mendengar suara dari langit. Beliau berkisah demikian, "Aku pun mendongakkan kepalaku ke atas. Ternyata aku lihat malaikat yang dulu datang kepadaku ketika di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka aku pun merasa takut karenanya. Lantas aku pun pulang kepada keluargaku. Aku berkata, selimuti aku. Maka Allah menurunkan ayat, 'Hai orang-orang yang berselimut,
bangunlah lalu berilah peringatan. Quran surat Al-Mudatsir ayat 1-2. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.